Ada pergantian pemain dari SMP dan juga Kaulalit untuk babak kedua ini masih dengan tim yang sama, kedudukan masih 0-0. Kita saksikan bersama untuk 30 menit kedua masih dikuasai di pertahanan dari SMP. Baik, peluput panjang babak kedua dimulai. Nomor punggung 13 masih dikuasai SMP. Dikuasai dari nomor punggung Nore SMP, Kutak-Atik nomor 17 kerjasama dibayang-bayangi nomor punggung 9. Masih terjadi perebutan di pertahanan SMP. Maksud saya Rejosari, Mas Doni menguasai bola. Mas Menying di pertahanan Kaulalit, Kutak-Atik nomor 11. Masih Mas Menying, salah pengertian, nomor dikuasai Mas Menying lagi. Umpan terobosan nomor 2, masih si kecil ini melakukan sprint, tetapi dibayang-bayangi nomor punggung 10. Terjadi pelanggaran, sepatunya sampai cepat. Diganti. Masih dikuasai SMP kita titik dipatahkan oleh Kaulalit. Umpan terobosan maksudnya, tetapi hakim Maris melihat terjadi offset atau terjeda offset. Masih SMP kita titik di pertahanan sendiri, nomor punggung 5 Mangga Sinjoa dibayang-bayang nomor 2. Masih kembali SMP nomor punggung 8. Salah pengertian, masih ada nomor punggung 17, nomor punggung 14 masih bisa bola. Kutak-Atik pertahanan sendiri nomor 14 masih bisa dikuasai dari Kaulalit. Umpan terobosan maksudnya, masih ada Mas Riko dari bek kanan yang tangguh sore hari ini. Terjadi lemparan ke dalam SMP. Baru diganti. Nah. Separuh aku. Lagi. Dah. Mimiran lah begitu. Aku ngajak nih. Masih kita saksikan SMP menguasai bola. Mas Sandri kembali, umpan terobosan dikuasai masih dari SMP. Pemain Mungil ini kembali nomor punggung 8 di pertahanan sendiri. Akhirnya bola dioper ke penjaga gawang, masih dikuasai SMP di pertahanan sendiri. Nomor punggung 8 kembali, nomor 14 menguasai bola. Oper nomor 5 ke pertahanan Kaulalit, masih mencari teman. Terjadi offset, terjebak offset. Baik, ini dari teman-teman panitia, Bapak Ibu, mohon bantuannya. Omblong ini mupeng mau disawang bisa tinggi ini kata. Baik, kita saksikan lagi, bola masih dari SMP. Perlanggaran atau handball. Masih nomor punggung kembali sudah dilakukan motor mesin. Mas Menying melakukan track ball, angkat bola. Terjadi bisa diantisipasi dari SMP. Mengenai mukanya sendiri. Mas Menying akhirnya masuk. Pergantian pemain ofisial dari Rejosari, ada pemain yang jatuh dan juga ada pergantian pemain untuk wasit. Nomor punggung 3 masuk dari SMP, nomor punggung 20 Devin keluar. Nomor punggung 20 Devin dari SMP keluar, digantikan nomor punggung 3 Faisal. Kemudian nomor punggung 10 Uli keluar, masuk nomor punggung 18 Iwan dari SMP. Ada 2 pergantian pemain dari SMP, yaitu saudara Devin dan Uli.
Baik, pemain sudah bisa melanjutkan pertandingan. Terjadi bola play, bola fair play dari Kaula Alit ke SMB atau PKFC. Sudah dilakukan fair play ball, bola dikuasai dari SMP. Masih mencari teman, bisa dipatahkan dari Kaula Alit. Mas Satria menguasai bola kerjasama dengan nomor punggung 11 Kota Kodik, masih mencari teman. Umpan terobosan maksudnya masih bisa dipatahkan oleh pemain-pemain SMP. Masih nomor punggung 18 masih dipatahkan nomor punggung 11, masih menguasai bola Kaula Alit. Salah pengertian, akhirnya bola masih bisa diselamatkan dari SMP. Masih mencari teman nomor punggung 8. Umpan terobosan maksudnya masih dibantu saya Mas Fiko. Mas Fiko ke Mas Satria, tidak offset. Kembali dari Kaula Alit, angkat bola, bisa diselamatkan lagi. Bola kembali, serangan balik dari SMP. Umpan terobosan bisa diselamatkan lagi. Mas Riko, back tangguh dari Kaula Alit, masih menguasai bola. Si kecil Mui dari SMP kembali menguasai. Mas Riko, kembali kapten tim dari SMB. Belajar lari Mas Andri masih ternyata masih bisa dipatahkan. Masih ada sisa-sisa dari kapten SMP ini. Bola bisa diselamatkan lagi dari SMP. Umpan terobosan masih bagus sekali nomor 18. Terjadi trackball, masih bisa dihalau oleh Mas Riko. Kembali diselamatkan dari Kaula Alit. Luar biasa pek tanggul dari Cosari ini nomor 9 Mas Menying. Kembali Mas Devi dikuasai pertandingan ini. Kembali kutak-kutik, masih umpan terobosan maksudnya masih bisa dipatahkan dari SMP. Marudi. Kembali penjaga gawang dari Kaula Alit masih bisa menyelamatkan. Kembali kita saksikan pertandingan di tengah lapangan. Masih bola kutak-kutik. Kembali nomor 17 dari SMP mencari teman. Umpan terobosan maknya bagus sekali. Si kecil masih melakukan terobosan berbahaya. Luar biasa. Si kecil ini masih bisa diselamatkan penjaga gawang Mas Pandi. Kemudian Mening, masih Mas Dobi percil, masih mencari bola. Kembali mau 19. Umpan terobosan bagus kalau tidak offset Mas Satria. Maksudnya mengadu open drop bola. Masih bisa dipatahkan kembali. Back tangguh dari SMP. Masih kutak-kutik pemain SMP. Terjadi out gawang. Pergantian pemain masuk dari SMP. Mas Cidan keluar, masuk saudara Helmi dari SMP. Masuk saudara Helmi dari SMP. Lemparan ke dalam dari SMP Gandusari. Main no Mas Jul. Main no. Bola masih dikuasai dari Kaula Alit. Masih dibawa untuk nomor 2. Ligu. Tendangan sudut untuk dusun untuk klub Kaula Alit sudah dilakukan. Masih dikuasai SMP 1 Gandusari. Serangan balik untuk SMP 1 Gari. Kontak ternyata offset penonton.
Dakar. Jangan main nang sekolah banter ah. Jangan main nang sekolah banter. Yo, bawa. Kalau baku lah. Aku tuh kalau turun belakang. Aku diajak keluar dari rumah. Ngomongnya kan gitu. Ngomong nih. Wongnya sih kayak sepatu. Bal, bal. Nah, sepatu riding juga. Lalu SNA ya. Iya. Bajunya 2 titik lah. Go. Wih, Lagi kamu yuk. Gimana? Ya. Stop mulai. Apa ini? apaan Reni? Enak menunggu dia. Yo no, loh. Sudah. Kursi nanti. Sudah. Oh, gini kursi. Kayaknya ya, Bu. Gua
Ketemu. Sudah ke bos. Ibu. Ini ibu kakak. Oh. Pak To. Wasit pergantian pemain. Masuk Pak To, keluar Reza. Cek Pak To yang juga Pak To. Jangan gue kene ya.
Oh tenan. Akhirnya pertandingan sore ini berakhir dengan 0-0. Akhirnya akan diadakan adu penalti. Berapa? 5 penembak akan disiapkan dari masing-masing tim. Di sebelah utara. Jadi untuk penalti akan dilaksanakan di gawang sebelah utara. Untuk itu, untuk para ofisial kapten tim untuk mempersiapkan susunan pemain untuk menentukan adu penalti. Dari kapten tim atau ofisial, monggo untuk menyerahkan susunan pemain yang akan melakukan adu tendangan penalti. 5 penembak akan dipersiapkan oleh masing-masing tim. Jangan dilupakan Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, besok sore akan diadakan pertandingan puncak final atau grand final antara Kerajaan FC akan berhadapan dengan TFJ Rejosari. Tentunya para pemain akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi pertandingan puncak besok sore. Dan juga perlu diketahui untuk pertandingan puncak malam harinya akan diadakan hiburan elektron sekaligus penyerahan hadiah juara 1, 2, dan 3. Utara. Untuk gawang atau penalti di sebelah utara. Untuk adik-adik jangan melampaui garis tengah ya. Di sebelah selatan garis. Ya, tidak mengganggu jalannya adu penalti pada sore hari ini. Apabila kelima penendang terjadi kedudukan sama-sama, maka akan diadakan tos atau undian. Jadi tidak ada tambahan pemain lagi selain kelima penendang. Untuk adik-adik jangan masuk di lapangan yang selatan sampai batas garis tengah saja, biar tidak mengganggu tendangan adu penalti yang akan dilaksanakan sesaat lagi. Nih, penendang dari KW Alit yang pertama nomor punggung 9 Mas Munying. Pertama dari SMP
biru di penendangi. Untuk nama-nama penendang dari SMP, mohon nama-namanya Mas Andri. Untuk para pemain, kemudian dari Kaula Alit, penendang pertama nomor punggung 9, nomor kedua nomor punggung 17, penendang ketiga nomor punggung 10, penendang keempat nomor punggung 8, dan kemudian penendang terakhir nomor punggung 18. Dan untuk penendang dari SMP nomor 1 Rizky yang akan melatihkan pertandingan tendangan pertama masih ambil ancang-ancang. 1-0 untuk SMP. Kemudian dari Kaula Alit, penendang pertama Mas Menying, kedudukan 1-0 untuk SMP. Sudah dilakukan ancang-ancang, tembakan terjadi gol 1-1 Mas Menying. Masih ambil ancang-ancang. Iya, sudah dilakukan. Masuk nomor punggung 8 Mas Anang dari SMP, penendang kedua, kedudukan 1-2 untuk SMP. Penendang kedua dari Kaula Alit Mas Doni Pratama, nomor punggung 17. Ambil ancang-ancang, nomor punggung 17, siap-siap. Iya, tendangan. Gol juga, kedudukan 2-2. Luar biasa. Tidak ada yang bisa selamatkan untuk penendang-penendang ini dari masing-masing kedua kiper. Penendang ketiga saudara Kau, nomor punggung 9 dari SMP. Masih ancang-ancang. Apa Pak kok ini? Apa kok ini? Ambil ancang-ancang. Iya, penendang ketiga. Masuk dari ke si kecil ini. Penendang ketiga dari Kaula Alit, kedudukan 3-2 untuk SMP. Nomor punggung 10 Mas Satria berputar. Ambil ancang-ancang dari SMP, maksudnya dari Kaula Alit. Masih melihat gawang, tendangan masuk keluar di pojok kiri dari penjaga gawang, tidak bisa diselamatkan. Kedudukan 3-3. Penendang keempat dari SMP Mas Rizka, nomor punggung 17. Ini ramai ini. Iya, ambil ancang-ancang, masuk apa tidak? Kita saksikan bersama. Nomor punggung 17, ancang-ancang, dia masuk. Sudah bisa diantisipasi, tapi bola meluncur dengan deras, menusuk dari gawang penjaga gawang Kaula Alit. 4-3. Penendang keempat dari Kaula Alit, nomor punggung 8 Mas Adit Jarwo. Ambil ancang-ancang Mas Adit, nomor punggung 8. Iya, gol. Kedudukan 4-4. Ini penentuan penendang terakhir. Tentunya sangat mendebarkan. Bapak Ibu saudara-saudara, masih ada satu kesempatan masing-masing dari kedua kesebelasan. Penendang terakhir Mas Wahyu dari SMP nomor punggung 7. Ambil ancang-ancang, tentunya menjadi beban. Iya, bisa diselamatkan. Sayang, bola sudah bisa diantisipasi, tetapi bola meluncur ke sisi kiri penjaga gawang dari Vito. Kedudukan 5-4. Penentuan terakhir dari Kaula Alit, nomor punggung 18 Mas Sugianto.
Ini tentunya beban di pundak nomor punggung 18 dari Kaula Alit. Apakah bisa menyamakan kedudukan atau kedudukan 45? Kita saksikan bersama. Iya. Luar biasa, akhirnya ditemukan dengan tos atau attitude. Karena sudah perjanjian, maka akan dengan koin. Siapa ini hanya faktor kebetulan saja. Kedua kesebelasan sudah bermain dengan luar biasa. Terima kasih dari SMB buat Kaula Alit. Ini hanya soal keberuntungan siapa yang menjadi pemenang ketiga. Iya, wasit sudah. Iya. Mari kita saksikan bersama satu orang penendang terakhir yang akan menjadi penentu juara ketiga sore hari ini. Apabila gol, maka pemenangnya langsung dari SMB.